semua sampai hari ini. Nah, kalau jadi Salafi Wahabi itu begini nanti Yai, kalau jadi Salafi Wahabi itu akan potensi ingkar hadis, ingkar sunnah. Walaupun dia ini juga mengambil hadis juga, artinya hadis yang menurut mereka saja, yang cocok menurut hawa nafsu mereka. Tetapi akan ada ratusan bahkan ribuan hadis yang mereka buang dalam hal melaksanakan ajaran agama ini. Akan ada ribuan kaul ulama yang mereka buang, kaul ulama salaf yang mereka nggak pakai, yang mereka ingkari, yang mereka sesat-sesatkan. Itu kalau jadi Salafi. Ya potensinya, ya potensi seburuk itulah nanti kalau jadi Salafi Wahabi. Ya walaupun banyaklah mengambil hadis-hadis yang kullu bid'atin dolalah itu mereka pakai. Ketika giliran ada kaulnya Imam Syafi'i mereka buang. Ketika ada kaulnya Sayyidina Umar ya mereka tidak menghiraukan. Ketika ada amalus sahabah yang beberapa momen, beberapa keadaan itu melakukan bid'ah hasanah yang mereka tidak hiraukan. Ngeri ya. Itu ya itu. Boleh cerita? Sebentar Kang, saya tambah dulu Kang. Sebentar Kang, saya tambah ya. Biar ini runut. Jadi begini ya. Betul apa kata jenengan itu. Hal ini pernah saya diskusikan langsung dengan Yai Said. Kan gitu. Waktu perjumpaan kemarin itu. Jadi saya bertanya, bagaimana hukumnya seseorang itu tidak percaya hadis? Kan gitu. Ya, kita itu kan menghukumi di dohirnya saja ya. Kita itu menghukumi di dahirnya saja. Ya kalau orang itu menolak secara mutlak bahwa itu hadis, sedang periwayatannya itu sudah dikatakan hasan dan soheh, bahkan sekalipun doif, itu tidak boleh ditolak ya. Itu boleh jadi ingkar hadis ini kan jatuhnya kafir ya, kan gitu. Terus berkait dengan tahlilan yang 3 hari, 5 hari, 7 hari, 100 hari itu kan ada hadisnya riwayat Tawus ya. Bahkan hadis itu hasan. Iya. Nah, hasan. Dan mereka Wahabi ini mengolok-olok mengatakan kita itu meniru kaum Hindu. Ini parah ini ya. Parah ini. Bisa jadi mereka itu ingkar hadis, sedangkan Al-Qur'an itu ya seperti yang selalu saya sebutkan tuh, ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma akhalallahu lak. Allah itu melarang nabi pernah mengharamkan madu. Ini sebatas madu ya. Apalagi hadis diingkari. Iya. Kan berat ya. Ini termasuk lagi berkaitan dengan mereka yang suka menghina akidah sifat 20. Akidah sifat 20 itu komplit dari Quran itu ya. Komplit dari Quran. Mereka ejek-ejek, mereka ingkari, ini parah ini. Mau dikatakan kafir nanti kita jatuhnya takfiri kan gitu. Enggak dikatakan kafir tapi makan dalam ya. ini kelakuan Wahabi ya. Nih di bawah mampu ya. Nyap saja disuruh naik nggak mau kan gitu ya. Ya sepakat ya, artinya kalau didalami betul ya, ngeri ya. Saya itu kadang ngeri, itu kasihan ya Wahabi ini. Saya itu tadi itu buka anu ya. Saya itu tadi buka awal-awal kan buka TikTok lah, ya tiba-tiba muncul di veranda itu pas temanya itu bahas bahwa kita ini harus berpegang teguh kepada ajarannya para ulama salaf. Pokoknya jangan sampai meninggalkan ajarannya ulama salaf. Saya itu terus kemudian buka komentarnya. Ya komentarnya ya aneh, ya lucu-lucu ya ini. Ya banyak yang ini ngomong apa ini Piranda ini. Nggak paham saya. Nah, saya cuma membayangkan mereka ini yang paling keras ngomong kembali ke ulama salaf, tapi yang paling banyak ingkar terhadap ulama salaf. Ya.
mereka ini paling getol ngomong kembali ke ulama salaf, tapi paling banyak ingkar terhadap ulama salaf. Itu Salafi Wahabi. Ya mirip-mirip pendahulu mereka lah, mirip-mirip Khawarij lah. Ya mirip-mirip Khawarij. Khawarij itu adalah orang yang paling getol bilang kembali ke Quran, tapi secara pemahaman mereka justru menudai Al-Quran. Ya, yes, 11-12 lah, begitulah kira-kira. Iya, 11-12 ya, betul. Tadi siapa yang mau menambah cerita? Oh, saya nih. Iya, monggo Tafadhol. Sebentar Kang, saya sapa dulu Kang Aris Seswanto dengan Cinta Mandat Salaf ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Allah saya. Waalaikumsalam. Monggo Kang Maman. Gini. Jadi kemarin tuh ada salah satu anak pengajian yang di rumah. Jadi dia sekolah di satu sekolah yang kebetulan di sekolah itu ada gurunya itu manhajnya itu mungkin Wahabi mungkin ya. Jadi karena ada satu murid yang ketahuan gitu di situ itu dia di muridnya dia itu suka maulidan, suka tahlilan, maka dia dipermalukan tuh satu sekolah, dibilang sesat lah, dibilang bid'ah lah. Itu kan kalau kata saya kasihan. Terus murid saya nanya, gimana ya? Saya jawabnya, nah kalau misalkan digituin ya udahlah, la ikraha fid din ya, masing-masing dalam beragama mah tidak ada paksaan gitu ya Kang ya. Iya. Ya kalau sampai kan pemahaman Wahabi sampai kayak gitu kan kasihan yang sekolah di situ yang mungkin beda pahamnya gitu. Ini gimana solusinya, ngasih pendapatnya? Kata saya teh adalah hantapkeun we heula ada capek gitu. Jadi kasihan ke anaknya gitu. Kalau misalkan nggak kuat ya udah lapor ke kepala sekolah gitu. Kalau Laporin banser aja. Suruh laporin banser, suruh bubarin itu Wahabi di sana itu. Lapor aja ke kepala sekolah, soalnya gimana udah nggak punya Ya, kelas, laporin kan banser aja. dia sekolah di situ. Ya Wahabi ini apa ya, dibiarkan itu gimana ya, bahasa Jawa ini kan ngerogoh rempelo ya. Dikasih hati ngerogoh rempelo itu apa ya bahasanya itu? Sebenarnya kan gini ya, simpelnya kan seperti ini ya. Misalkan sampean tidak suka tahlilan, ya sudah uskut kan gitu. Ya, nggak suka tahlilan nggak apa-apa. Nggak, sebenarnya seperti itu. Kalau mau tasamuh ya, ya seperti itu. Nah, kalau mau tasamuh, tapi doktrin mereka ini yang tiap hari war tentang keharamannya, bahkan nanti jatuhnya kepada masuk neraka, kan lucu gitu. Jadi solusinya kalau dari saya, kalau ada tempat lain dipindah aja kan gitu. Ya kata-kata kalau misalkan kuat ya silahkan teruskan, kalau nggak kuat lapor ke kepala sekolahnya, gurunya mungkin. Soalnya kan harusnya kalau sebagai guru mah ya profesional ya, urusan yang kayak gini mah nggak usah sampai anak-anak tuh dihujat gitu kan. Kasihan yang sekolahnya jadi beban pikiran atau masih anak-anak, masih SMA kelas 1 ya. Ini bukan masalah kasihan enggak kasihan ya, ini sudah parah ini. Artinya sudah kriminal. Wahabi ini sudah kriminal ini. Perkara yang di situ baik, yang benar mereka olok-olok. Ini secara syar'i, secara agama dan secara hukum sosial ini sudah gak apa-apa itu, ditumpes saja itu Wahabi di sana. Ya. Monggo kita ke Kang Rizky, mungkin ada yang mau dibacakan. Monggo Kang. Iya Bang, bahwa ajaran-ajaran tawasul, istighosah dan lain sebagainya itu emang udah dari dulu, tak ada satupun ulama yang mengingkari. Ketika muncul Ibnu Taimiyah, muncul disitulah dia ingkari, membid'ahkan ajaran-ajaran tawasul ini. Ini di kitab Sifat Usakum fi Jaratil Khairil Anam. Ana ingkara Ibnu Taimiyah li istighosa wa tawasul qaulun lam ya'kilhu alimun qablah. Kata
Imam Subki. Ibnu Taimiyah ini melarang-larang tawasul istighosah yang tidak pernah dikatakan oleh ulama sebelum pun. Bahkan kata Ibnu Hajar al-Asqalani, orang ini ibtidaan madhaban, membuat ajaran sendiri. Mada baru. Di Mesir di Bid'ah. penjara beliau, Ibnu Taimiyah di penjara di Mesir 3 kali bahkan. Di Mesir di penjara 3 kali gara-gara mengatakan ayat ditakwil, ayat kok di itu. Ya Allah ada tangan, kaki ya kaki. Begitu. Makanya di penjara dia di Mesir 3 kali itu. Di kitab Bidatul Wahabiyah ada. Kata Sajjani Dahlan, malam yatakid siapa yang tidak mengikuti akidahnya Abdul Wahab maka ia kafir. Nah, inilah sepakat yang diucapkan Yai tadi bahwa kalau di kitab-kitab Wahabi itu emang agak-agak sedikit radikal pemahamannya. Oh iya, iya. Karena Oke, yang oke, enggak oke. sesuai dengan dia pasti Imam Asy'ari saja itu dianggap madhabnya Yahudi. Saya ada datanya. Dianggap Yahudi. Sebentar Kang. Ini Iya. karena ada yang mau disampaikan oleh Ustadz Sakti, jadi ngomongnya kita bagi-bagi ya. Sebelum itu saya mau menyapa dulu Kang Aris Seswanto, ada yang mau disampaikan nggak Seh? Ya, monggo lanjut. Kang Aris Seswanto, Seh? Mana datanya, Pak? Mana datanya? Siap. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Gus, waalaikumsalam Gus. Jazakallah Ustaz semuanya. Jadi sebetulnya tadi pagi itu saya ada di roomnya ABS itu ya. Saya melihat kayak Manut Salah Badir tak suruh naik tapi kayaknya nggak dikasih kesempatan. Jadi di ABS itu kan salah satu room Salafi yang paling keras di antara tegar. yang lain menurut kami. Iya. Ya, jadi bermula dari mereka mengupload tentang viralnya yang dianggap pondok pesantren melakukan asusila dan sebagainya. Saya kan hanya menyarankan itu perbuatan yang sama-sama kita kutuk, tetapi kan dengan ente tertawa-tawa itu kan bagian tercela juga. Saya kan sebetulnya gitu, tapi kayaknya nggak nih. Terus Iya, yang kedua itu gini ini Kang. Ustaz, Izin saya diberi tanggapi dulu Kang, kesempatan naik. biar enak Kang. Izin saya tanggapi Nggih. dulu ya. Nggih, nggih. Jadi seandainya ada kesalahan seseorang dari organisasi, itu kita tidak bisa menyalahkan atau seluruh keorganisasian itu. Misalkan ada orang NU yang berbuat salah, itu kita tidak bisa menjelekkan NU terus gitu. Karena apa? Karena sebuah organisasi atau sebuah sekte atau sebuah kelompok itu buruk baiknya kita nilai dari kitabnya. Nah, kitabnya. Sepakat ya? Ya misalkan sampean mau ini untuk yang di bawah ya Kang ya, dan semuanya ya Kang ya. Siap. Misalkan kita mau menilai bahwa Aswaja itu bagus atau tidak, maka kita koreksi kitab-kitab Aswaja. Begitu juga kita itu mau menilai Wahabi itu bagus atau tidak, maka kita koreksi kitab-kitab Wahabi. Kan seperti itu. Kalau salah laku oknum itu ya di semua tempat ada. Gitu ya seharusnya sikap kita ya Kang Aris Seswanto ya. Jadi kalau ABS berbuat seperti Iya, itu kan betul. tidak profesional. Justru Tidak profesional betul, kan. saya Ya, juga lanjut. menyampaikan hal yang sama sebetulnya. Saya menyampaikan hal yang sama persis yang sampean sampaikan tadi. Kalaulah itu kesalahan yang mari kita kutuk bersama dan dihukum setimpalnya sesuai perbuatannya. Tapi jangan lantas kayak semacam menjadi kebanggaan, jadi bahan ketertawaan sambil tertawa-tawa itu Ustaz. ABS itu namanya lupa saya. Tapi setiap pagi monggo lah bisa itu sebagai bahan diskusi, siapa tahu kita diberikan kesempatan untuk naik ya. Dan kebetulan tadi pagi saya diberi kesempatan untuk naik. Nah, yang saya agak nggak enak itu ketika mengatakan bahwa Imam Syafi'i salah gitu loh. Saya mendengar sendiri itu dia mengatakan itu, tapi begitu saya diberi kesempatan naik tadi
Ustadz mengatakan Imam Syafi'i salah, tapi nggak mau mengakui, terus muter-muter, terus dia apa tentang kunut dan sebagainya gitu. Saya itu didesak, mana dalilnya kalau kunut itu boleh. Lah saya kan ya kalau saya dituntut harus hafal dalil semuanya kan nggak mungkin, wong saya orang belajar. Tapi setidaknya saya itu banyak belajar dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, dari Gus Baha dan sebagainya. Beliau-beliau ini sudah menyampaikan dalil secara rinci tentang kenapa musik itu boleh, kenapa kunut itu boleh, kenapa imam ini dan ini berbeda. Tapi kan bagi mereka ketika kita sudah menyampaikan seperti itu kan langsung dicecar mana dalilnya. Walaupun saya sempat, kalau antum itu tidak merevisi, pernyataan antum itu bisa bahaya karena antum sudah menyalahkan Imam Syafi'i itu salah gitu. Tapi yo dia tidak mau mengiyakan dan tidak ini, tetapi muter-muter terus. Oke, siap. Gini Pak, bisa dibawa ke ranah MUI gitu loh. Iya, gini Pak, saya tanggapi gini. Ya Wahabi itu memang tadi pagi. Iya. Nah, monggo Gini Pak, diberi pencerahan bareng-bareng lah gitu. Wahabi itu di sana di sini itu semua, bahkan di sini itu pernah mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak alim fikih, tidak alim hadis. Jadi tentang Wahabi menyalahkan orang-orang salaf itu sudah lumrah. Jadi gitu ya Pak ya. Ini semua saya harap bisa mengambil iktibar dari apa yang saya katakan. Untuk menyikat waktu, saya sapa dulu Kang Andinis ya. Ada yang mau disampaikan? Saya kasih masa 2 menit sebelum berpindah ke Kang Sakti. Waalaikumsalam. Nggak perlu, ini sedikit aja Pak. Saran saya ini bukan saran, ya saran lah kepada Pak Yai semua. Bikin buat senior-senior termasuk Pak Yai Manhaj Salaf ini ya, bikin video ya, seruan, ajakan untuk berdiskusi secara terbuka dalam waktu yang ditentukan. Lalu buat teman-teman nyampaikan ini kepada Ustadz ABS ya. Jadi buat 2 berdua atau 3 bertiga gitu kan. Jadi dari sini 3, dari sana 3. Jadi buat dulu PT-nya gitu kan. Ajakan seruan terbuka, atau kan paling krusial itu tantangan terbuka. Lalu kita sampaikan gitu dengan tema tertentu atau ada pembahasan yang memang harus disinggung pada yang esensial gitu. Saya kira gitu. Siap. Oke, jadi begini Pak ya. Monggo ditanggapi Yos. Atau saya yang menanggapi? Nggih. Iya, jadi ya gitu. Oke, gini. Terkait ajakan kita ini sebenarnya sudah nyampe ya ke telinganya mereka. ABS, Sultan Mataram, dan beberapa orang itu sudah nyampe ya. Bahkan kayak Abul Khair dan beberapa ustadz-ustadz Wahabi itu kadang mampir ke sini. Dan saya langsung ayo naik, ayo diskusi sama saya dan seterusnya. Dan saya itu kemarin itu ngomong ke sini, ayo silakan bagi para Wahabi untuk direkam ini omongan saya. Saya undang. Kalau bahasa nantang ini kan apa ya, saya nggak anu lah. Yes, pokoknya saya undang, saya ajak ABS untuk diskusi di room, untuk diskusi terbuka dalam rangka kita tabayun, dalam rangka kita ini mencari kebenaran. Itu sudah sering saya sampaikan. Itu lah, kalau kita itu nantang begitu terus ini kan ya, kita ini kan punya etika juga ya. Artinya kalau saya secara pribadi buat video, ayo